Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Ihsan Farisi dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang simulasi Procure to Pay dengan menggunakan data-data yang telah kita import pada video-video sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi dengan beberapa konfigurasi. Baik, untuk konfigurasi pertama adalah di sini kita perlu membuat jurnal. Keempat jurnal ini, pertama ada MO, kedua ada vendor bills, kedua ada Bank BNI dan cash. Jadi cash ini ya nanti kalau misalnya ada transaksi yang menggunakan cash, Bank BNI ini ya defaultnya sebenarnya untuk pembayaran nanti akan menggunakan Bank BNI. Untuk vendor bills ini nanti untuk bill-billnya jadi pencatatan bill dari vendor itu akan masuk ke jurnal ini gitu ya. Nah, oke, selanjutnya setelah jurnal ini kita perlu oh ya di sini saya menggunakan akun admin untuk yang pertama untuk konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tiga akun yang akan kita gunakan pada saat simulasi. Pertama ada AK akuntan, kedua ada putih purchase, yang ketiga ada one warehouse. Jadi pertama nanti procure to pay itu kan nanti pertama ada pembuatan RFQ dulu sampai nanti akhirnya barangnya terus dikirim yang diterima oleh Wawan Warehouse, jadi dari inventory nanti akan menerima, terus selanjutnya akan masuk ke pembayaran yaitu yang nanti akan dihandle oleh AK akuntan. Jadi kira-kira seperti seperti itu. Nah, ini juga sudah dikonfigurasi dari segi apa namanya autentikasinya gitu ya, otorisasinya. Jadi emang untuk purchase ini cuma bisa apa namanya masuk ke modul purchase. Begitu juga dengan AK akuntan hanya dapat masuk ke sebagai accounting gitu ya. Nah, selanjutnya kalau Wawan Warehouse juga bisa sebagai inventory gitu. Oke, jadi sebagai akuntan. Sip. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu mengatur jurnal di produk kategoris kita ke inventory terlebih dahulu. Kita configuration, terus kita ke produk kategori. Nah, karena di sini skenario-nya kita akan membeli perusahaan My Company ini akan membeli makanan dan minuman. Jadi untuk persediaan makanan, persediaan makanan, kita akan stok jurnal ini kita ubah ke vendor bills, gitu ya. Jadi nanti akan masuk ke vendor bill karena kita akan membeli makanan ini ke vendor gitu ya. Itu juga dengan minuman. Minuman ini kita juga akan masukin ke vendor bills. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mulai simulasinya gitu ya. Oke, untuk simulasi pertama karena ini adalah procure to pay, kita akan langsung login menggunakan akun Putih Purchase. Kita ke sini dulu aja, jadi bisa melihat usernya. Putih Purchase, coba kita cek. Oh, ini warehouse. Ah, ini. Ini dia sudah masuk ke modul purchase. Ya, kita langsung create aja. Nah, ini vendornya kita pilih, misalnya ini ada Fajar terutama. Kita add produknya. Oh ya, untuk skenario-nya ini jadi ini ya. Jadi My Company ini ingin membuat pesta dan akan membuat bingkisan untuk masing-masing karyawannya atau pekerjanya. Nah, itu nanti apa namanya perlu membeli snack-snack gitu ya. Snack-snack, jadi si bingkisan itu snack-snack makanan. Nah, ini jadi My Company ingin membeli makanan-makanan yang sudah saya list seperti ini. Jadi ada wafer Tenggo sebanyak 500, Piatos 500, Romas Cheese 900, Romas Sari Gandum 700, dan teh botol sos 1000 gitu ya. Jadi ini yang akan kita masukkan ke dalam apa namanya PO kita gitu ya, purchase order kita. Oke, jadi simulasinya cukup sederhana. Selanjutnya kita akan coba masukin satu persatu. Pertama ada wafer Tenggo. Wafer Tenggo ini kuantitasnya kita ubah jadi 500. Lanjut ada Piatos sapi panggang.
85 gram. Kita ubah jadi 500 juga. Kita ada Roma cheese crash. Ini kita ubah jadi 500 juga. Selanjutnya ada Roma Sariganu sebanyak 700. Dan terakhir ada teh botol. Ini sebanyak 1000. Oke, jadi ini sudah jadi ya draft ininya, draft RFQ-nya, request for quotation-nya. Selanjutnya kita akan send by email gitu ke vendor. Kita send by email. Oke, di sini kita langsung klik send. Baik. Nah, ini purchase order sudah di-create, terus kita langsung confirm order aja. Oke. Jadi udah eh apa namanya? Purchase ordernya sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita terima dulu nih. Nah, untuk penerimaan ini kita coba ganti ke Wawan Warehouse sekarang. Sip. Nah, ini coba kita sebentar. Nah, di sini udah tadi yang nol, sekarang ada one to proses. Nah, gini ya. Jadi ternyata memang sudah masuk sini ya, udah ready statusnya. Kita klik. Nah, begini ya. Jadi udah sesuai dengan isi PO-nya tadi. Ya, sekarang kita anggap aja barangnya sudah kita terima, jadi kita validasi semuanya. Validasi semuanya, apply. Oke, ini sudah kita terima semua ya. Jadi sama Wawan Warehouse ini sudah diterima semuanya dan sudah sudah di kualitasnya juga sudah dilihat dan ternyata semuanya sesuai, aman. Oke, sekarang kita balik lagi ke purchase. Kita refresh. Nah, karena udah sampai di sini bisa terlihat ketika kita bisa create bill. Kita bikin create bill dulu atau draftnya kita bikin dulu sekarang ya. Nah, jadi ini juga di lock-nya juga udah kelihatan ya tadi ya. Itu oke. Sip. Nah, jadi ini draftnya juga sudah jadi. Nah, sekarang kita pindah-pindah ke AK akuntan yang akan di sini kita bisa lihat kita ke AK akuntan sekarang kita ke vendor bills. Oke, nah ini nih udah ada nih ya di draftnya nih ada semuanya. Kita confirm dulu. Oh, kita masukin dulu bill data hari ini. Kita confirm. Oke, udah kita confirm, udah bener semua. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembayaran. Tuh. Ya, ini kita bayar juga pakai Bank BNI, manual dan lain-lain, jadi kita langsung create payment. Sip. Oke, jadi ini vendor bill-nya juga sudah terbayar, jadi udah sampai payment. Ini mungkin kita bisa refresh lagi di sebagai purchase ini kita lihat draft bill-nya gimana. Sudah in payment juga. Coba kita lihat order kita, purchase order kita.
Nah, kita lihat di sini. Oke, ini udah sesuai semua ya. Nah, ini bisa dilihat juga nih activity-nya udah sampai diterima semua ya. Ini juga udah terimanya udah. Nah, terus juga sudah dibayar gitu. Nih, kita bisa klik ke sini langsung vendor bill dan in payment jadi sudah bayar. Jadi itu proses simulasi procure to pay dari menggunakan master data yang sudah kita import sebelumnya. Jadi emang sudah menyatakan bahwa master data tersebut bisa digunakan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akan saya tutup videonya. Sekali lagi terima kasih.